Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidi Fafadila, NIM 230021125, akan menjelaskan hasil telaah dari buku tentang manajemen satuan pendidikan. Nah, buku yang saya telaah yaitu berjudul Manajemen Pendidikan, Tinjauan Teori dan Praktis. Nah, penulisnya yaitu Sherly Leni Nurmianti, Herianto D, Vivit Firmadani, Tafrul Nuranila, Nurrahmi Sania, Suharto Lasmono, M. Firman, Rudi Hartono, Zaidun Naim, Ambar Sri Lestari, Marilyn Christina, Rulina Diansari, dan Hardianto. Nah, buku ini terbit pada tahun 2021. Penerbitnya yaitu Widina Bakti Persada Bandung. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, kalau di dalam buku, pengertian manajemen itu adalah serangkaian aktivitas untuk mengelola sumber daya organisasi melalui orang lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen pendidikan itu adalah proses pengembangan dan pengelolaan seluruh kegiatan pendidikan secara sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, berdasarkan yang saya baca dari buku dan saya telaah bahwa manajemen pendidikan itu adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi pengelolaan seluruh kegiatan pendidikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan dan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di dalam buku manajemen pendidikan ini juga dijelaskan tentang peran kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah pimpinan dari suatu sekolah. Nah, pimpinan ini berfungsi sebagai manajer yang bertanggung jawab untuk mengarahkan seluruh sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam suatu lingkungan sekolah, manajemen pendidikan itu sangat penting karena manajemen pendidikan yang baik akan meningkatkan mutu sekolah. Sedangkan pengelolaan yang kurang baik, seperti pengelolaan yang tidak direncanakan dengan matang, pengorganisasiannya juga sembarang-sembarangan, akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jadi manajemen pendidikan itu sangat penting dikelola dengan baik di lingkungan sekolah. Selanjutnya, fungsi dan tujuan manajemen pendidikan. Nah, di dalam buku yang saya baca, ada yang namanya fungsi perencanaan atau planning. Nah, planning ini merupakan proses menentukan program kerja dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian ini dilakukan dengan membagi tugas dan tanggung jawab kepada setiap personel sekolah sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, fungsi pengarahan. Nah, pada fungsi pengarahan ini, kepala sekolah atau manajer itu biasanya mengarahkan seluruh SDM dan juga pengawasan, yaitu mengawasi bagaimana proses pelaksanaan yang terjadi di sekolah tersebut. Selanjutnya, tujuan manajemen pendidikan itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan serta membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien. Nah, tujuan pendidikan itu tentunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap sekolah itu akan terus berupaya supaya sekolah itu menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan yang terbaik. Selanjutnya,
Ruang lingkup manajemen pendidikan. Nah, di dalam buku yang saya bahas memang, dibeda-bedakan setiap, manajemen itu dibahas satu-satu per bab. Nah, saya akan mengambil intinya. Jadi, di dalam buku tersebut membahas tentang manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum itu berarti mengelola semua yang ada, dalam bidang kurikulum. Contohnya itu kurikulum sekarang kita kan memakai anak-anak sekolah kan biasanya memakai kurikulum Merdeka. Nah, manajemen kurikulum ini berarti melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan, eee, pengawasan terhadap, pengelolaan kurikulum yang ada di suatu sekolah. Sedangkan yang kedua yaitu manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik ini biasanya meliputi mulai dari penerimaan, pembinaan, hingga kelulusan sesuai tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Di dalam buku dijelaskan bahwa pengelolaan guru dan tenaga kependidikan itu dilakukan melalui penempatan, pembinaan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana. Nah, apa sih yang dimaksud sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana itu berarti sesuatu yang menunjang atau mendukung proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Nah, manajemen sarana dan prasarana berarti adalah pengelolaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, hingga penghapusan fasilitas pendidikan. Selanjutnya, ada yang dibahas oleh buku, ada manajemen keuangan. Nah, di dalam manajemen keuangan itu tentunya eh, dikelola dilakukan pengelolaan, pengorganisasian, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi terhadap m keuangan seperti, eee, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan. Selanjutnya di dalam sekolah itu pasti ada di bidang humas. Nah, sekolah itu harus membangun hubungan kerjasama antara, sekolah dengan masyarakat untuk mencapai, dan mendukung, bagaimana penyelenggaraan pendidikan. Karena sekolah dengan orang tua itu harus berkolaborasi untuk, meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, di dalam buku juga dijelaskan layanan khusus. Nah, di dalam buku, layanan khusus itu seperti adanya UKS, bimbingan konseling, perpustakaan, kantin, dan layanan lainnya. Nah, manfaat layanan khusus ini adalah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sehingga proses belajar berlangsung secara lebih optimal. Nah, di dalam buku juga dijelaskan landasan dan falsafah manajemen pendidikan. Dalam manajemen pendidikan itu ada landasan seperti undang-undang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang standar nasional pendidikan. Itu juga dijelaskan ada 8 standar yaitu standar proses, isi, lulusan, penilaian, keuangan, tenaga pendidik, dan juga sarana prasarana, humas. Selanjutnya, hakikat tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini diarahkan pada pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Nah, hakikat manusia itu dalam pendidikan adalah setiap individu itu memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga pendidikan harus mampu mengembangkan potensi tersebut secara optimal. Serta dijelaskan juga di dalam buku bahwa hakikat kerja. Kinerja yang baik itu dipengaruhi oleh motivasi, kepuasan kerja,
penghargaan, dan komunikasi yang efektif dalam organisasi pendidikan. Selanjutnya, eee, materi yang saya dapat dari buku setelah saya baca semuanya yaitu tentang pandangan dan tujuan manajemen pendidikan. Nah, manajemen itu adalah sebagai ilmu. Kenapa sebagai ilmu? Karena manajemen ini dipandang memiliki teori dan prinsip yang dapat digunakan untuk pedoman dan mengelola suatu pendidikan. Selanjutnya, manajemen pendidikan itu dipandang sebagai seni. Nah, manajemen juga merupakan seni karena memerlukan keterampilan dalam memimpin dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pendidikan sebagai sistem dan investasi. Pendidikan itu dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan serta sebagai investasi untuk masa depan bangsa. Nah, selanjutnya peningkatan kualitas pendidikan. Nah, melalui manajemen pendidikan yang baik, sekolah itu tentu akan menjadi dapat meningkatkan kualitas layanan, kinerja, efektivitas, dan efisiensi pendidikan. Selanjutnya, nah, di dalam buku itu tentu ada kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Nah, kalau menurut saya, kelebihan dari buku ini, materinya tentu sangat lengkap, dijelaskan mulai dari manajemen-manajemen tadi, dijelaskan per babnya. Nanti dijelaskan juga bagaimana fungsinya, bagaimana pengertiannya, konsep dasarnya, itu dirincikan detail. Nah, kelebihannya juga itu ditulis oleh beberapa akademisi yang ahli pada bidangnya. Nah, seperti yang kita lihat dari cover-nya saja, itu penulisannya juga banyak sekali ditulis nama-nama penulisnya. Tentu dalam buku ini tentu sangat lengkap karena banyak sekali pemikiran-pemikiran dari para ahli yang menyumbang ke dalam buku itu. Selanjutnya, pembahasan dari buku ini juga tentu sistematis dari konsep dasar hingga ada bagaimana pengimplementasian dan dalam buku itu juga ada gambar-gambar, ada gimana alur-alurnya kayak eh, planning, eh, POAC-nya juga ada siklusnya. Nah, selanjutnya kelebihan buku ini adalah buku ini juga sangat cocok sebagai referensi mahasiswa, guru, dan calon kepala sekolah. Nah, untuk buku ini kan karena sudah lengkap, banyak penjabarannya, misalnya manajemen kurikulum itu dijelaskan secara detail dari pengertian konsep dasar, fungsi, landasan, semuanya dijelaskan bagaimana prosesnya itu dijelaskan. Jadi sangat disarankan dibaca oleh calon-calon pendidik, tenaga pendidik, guru, mahasiswa, dan lain-lainnya. Tentu dalam buku itu juga ada kekurangannya. Nah, dalam buku ini karena bukunya sangat panjang, jadi jumlah halamannya cukup banyak sehingga membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Nah, saya jujur juga lama untuk membacanya. Serta beberapa pembahasannya itu masih dominan teoritis. Ada beberapa dari pembahasannya itu hanya teori saja, tidak ada pengaplikasiannya, tidak ada tantangannya bagaimana di sekolah itu. Sehingga itu menjadi kekurangan yang sangat saya catat. Selanjutnya, minim ilustrasi visual yang dapat mempermudah pemahaman pembaca. Nah, di dalam buku ini sehendaknya ada gambar-gambar sehingga memudahkan pembaca untuk memahami bagaimana isi buku. Selanjutnya, tidak semua bab dilengkapi contoh kasus lapangan yang mendalam. Nah, jadi dapat saya simpulkan dari buku ini, eh,
Buku manajemen pendidikan ini memberikan pemahaman yang luas mengenai pengelolaan pendidikan, mulai dari konsep dasar, fungsi manajemen, ruang lingkup, hingga penerapannya dalam lembaga pendidikan. Nah, buku ini sangat bermanfaat sebagai referensi untuk memahami bagaimana lembaga pendidikan itu dikelola secara efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Eee, Baiklah, mungkin hanya sekian dari telaah saya pada hari ini. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Saya Rayudifa Fadila, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.